Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis semiotika. Sebelumnya, untuk pendahuluan, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda atau sign. Jadi, semiotika itu merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Semiotika pertama kali itu diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, menurut Ferdinand de Saussure ini, tanda itu terdiri dari dua aspek, yaitu penanda atau signifier dan petanda atau signifier. Penanda itu dapat dipahami sebagai bentuk atau wujud fisik. Wujud fisik ini dapat berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan petanda atau signifier yaitu konsep atau makna yang terungkap melalui apa yang ditandai. Nah, hubungan antara petanda dan penanda itu sifatnya diada-adakan atau tidak ada relasi secara alamiah. Contohnya, ketika kita melihat tulisan POHON atau kita bisa membaca pohon, maka makna yang terbentuk di otak kita yaitu gambar sebuah pohon, atau kita dapat memaknai bahwa itu adalah sebuah pohon. Yang kedua, ini ada semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure ini membaginya menjadi dua, yaitu langue dan parole. Untuk langue itu sendiri merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan untuk parole sendiri merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Kalau kalian bingung nih, aku bakal jelasin secara singkatnya. Nah, ini kan udah aku sisipin gambar bidak catur. Nah, misalkan kalian itu memainkan bidak catur, kan ada bidak yang namanya itu kuda. Kuda itu berjalan dengan arah L. Nah, itu merupakan langue karena pergerakan kuda untuk arah L itu emang udah disepakati dan itu merupakan abstraksi pada tingkat sosial budaya gitu. Jadi pergerakan kuda secara L itu merupakan contoh langue, sedangkan contoh parolenya itu ketika kita memindahkan bidak kuda itu secara L, kita kan bisa memilih apakah bidak itu mau kita gerakan ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau mundur, seperti itu. Jadi pilihan-pilihan yang dapat kita ambil dalam perpindahan bidak kuda itu sendiri itu yang disebut dengan parole. Nah, ketertarikan tanda dengan struktur inilah yang menjadikan semiotika ini dimasukkan dalam strukturalisme atau dalam filsafat barat kontemporer. Ini mengandaikan bahwa langue itu selalu mendahului parole. Semiotika umumnya dipahami sebagai bentuk strukturalisme karena berusaha menjelaskan generasi makna dengan mengacu pada sistem perbedaan terstruktur dalam bahasa. Selanjutnya ada pemikiran dari Roland Barthes. Pemikiran dari Roland Barthes ini merupakan hasil pengembangan dari pemikiran Ferdinand de Saussure sebelumnya. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Beliau mencetuskan model analisis tanda signifikasi menjadi dua tahap atau yang biasa disebut dengan two order of signification. Kemudian membaginya kembali menjadi denotasi dan konotasi. Nah, denotasi itu sendiri merupakan makna yang sebenarnya, sedangkan konotasi merupakan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan pertanda. Untuk lebih jelasnya, contohnya konotasi kaki tangan. Nah, kaki tangan itu kan kalau didenotasikan ya sebuah kaki dan sebuah tangan. Namun konotasinya itu merupakan pembantu atau orang yang dipercaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis semiotika. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.